kalau emang ngomongin kan ke depannya pasti kan bicaranya mimpi dong. Iya, bener. Mimpi lu apa nih? Kalau kata NIJ, mimpi adalah kunci. Iya. Mimpi Adalah. Dan paling random lagi. Bang Morai. Mimpinya man? Mimpinya pengen punya pintu tol. Jalan. Iya. Prasangka kita itu gimana prasangka Allah atau Tuhan gitu kan. Jadi kalau gue berprasangka khawatir, apa yang gue khawatirin itu yang datang cuy ke gue. Jadi ketika gue ada hari di mana itu drop atau secara mental gue break dance gitu. Iya. Podcast Camping episode 2 Cingerik. Iya. Ketemu lagi Cing setelah minggu lalu kan. Sekarang kita camping lagi. Banyak duit. Gak bisa mikirin. Mani camping Kalau minggu lalu kita ada Arin Cesaria ya. Iya, benar. Sekarang kita ini udah melalang buana sebetulnya nih di industri musik Indonesia nih. Sadis. Sadistis ya? Sadistis. Afgan nih, sadis nih. Ada Morai. Tepuk tangan dong. Cing. Lo kenal sama Morai nggak, Cing? Kenal. Apa kabar nih, Bang? Gak suka banget ada kabar. Gak suka banget. Gimana, Ray? Apa kabar, Ray? Baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang ini? Kita lagi nenda nih kebetulan. Nenda biru. Dengar kabarnya saya pas makin melebar ya. Sayapnya bawa terbang jauh. Kan? Jadi mungkin teman-teman banyak juga yang belum tahu bisa aja cek More Luas. Nah, More itu beberapa belakangan atau tahun kemarin sempat rilis EP ya, Ray? Benar. Berapa lagu, Ray? Itu isinya 6 lagu. 6 lagu. Dan lo semua yang produksi? Ada musik produsernya, terus juga untuk masalah komposer juga gua kolaborasi. Kalau perihal nulis lirik? Kolaborasi. Terus lagu saat ini ada apa kalau lagi ngerjain apa gitu? Terus ada mungkin tujuan setelah EP apa gitu? Sebenarnya tujuan setelah itu ya tour sih, pasti tur promo pengen gitu kan. sih, Pengennya semua musisi promo. ya. Iya benar. Tapi kalau emang ngomongin kan ke depannya pasti kan bicaranya mimpi dong. Iya, benar, Bener mimpi. dong, bicaranya mimpi dong. Mimpi lu apa nih, Bang? Ya kan nih, setiap orang pasti kalau kata NIJ, mimpi adalah kunci. Iya. Mimpi adalah kuncinya kita nggak tahu kemana. Mimpi lu jadi musisi nggak? Enggak, gue kayak ngerasa dejavu gitu. Kenapa lo bilang lo bahas mimpi lo dejavu, Ray? Nggak tahu, kayak pernah ada satu waktu. Tapi emang gue pernah satu kantor dulu sama dia. Oh iya benar. Kantor lo di mana, Man? Iya. Di daerah selatan. Oh, daerah selatan. Awal mula skena terbentuk ya. Bro. Berarti kalau bahasa keren South Jakarta. Ayo. South Geng. Nggak, mimpi. Lo dejavu kenapa tuh? Karena pernah ada satu waktu. Nah. Kebetulan ada Cingerik nih di situ. Ada Cingerik. Ada Berarti Cingerik. lo udah kenal lama sama Cingerik ya? Udah. Brother. Brothers this time. Kita pernah bahas soal mimpi ya, Cing ya? Iya, Pernah bahas soal mimpi. Lucunya memang kita tuh kayak random aja gitu. Random, tiba-tiba tuh ya. Ya, gua masih inget Cingerik tuh punya mimpi kayak punya 20 kontrakan. Iya, gua. 20 pintu. Itu Betawinya terbentuk tuh. Iya. Ya kan? Itu Betawinya terbentuk Dan tuh. paling random lagi. Bang Morai. Mimpinya, Man? Mimpinya pengen punya pintu tol. Jalan. Iya kan? Iya. Enggak, lo kenapa waktu itu mimpi mungkin nggak tahu beberapa tahun kebelakang lo sempat bahas sama Cing Erik. Kenapa lo mimpinya jalan tol, Ray? Iya. Sedangkan sekarang lagi Itu ajaib sih. mencoba Pintu pintu tol. tol. Punya pintu tol. Iya. Karena gue gini, selama lewat atau masuk pintu tol, gue rasa kayak ini ribuan mobil masuk sini. Iya kan? Mindset gue, pandangan gue, kalau gue punya ini, gue bisa sekaya apa anjir? Satu aja. Satu pintu tol. Terus juga
sekarang kan itu cuma beberapa perusahaan yang akhirnya mendevelop itu kan. Kalau misal gue punya secara independen atau personal, itu gue bisa branding di situ, ya kan? Gue bisa apa namanya bikin placement produk atau apa, akhirnya Apapun promosi. jadi, iya, produk Ya kan? bisa tap in, Benar. jadi ada cuan lagi. Iya. Iya. Secara service produknya udah bisa gua rubah dengan gaya gua. Iya. Ada SPG-nya atau ada apanya. Lagi-lagi intinya emang pengen kini. Iya, Fulus. iya, iya. Iya. Tapi kan kita kadang-kadang podcast ini nggak bahas Moray doang, suka bintang tamu. Cing Erika kita juga bahas kan. Kenapa lu mimpi punya 20 kontrakan? Cing? Kalau gue sih simpel kan. Satu, gue emang karena ada tetangga gue tuh yang suka ngecengin gue kalau tiap pagi. Ngapain sih lu Rik, pagi-pagi? Masih kerja aja. Itu sih anjing ya. Iya. Sedangkan dia sambil mandiin burung, sarungan, Enak iya. ya? Enak banget. Pagi-pagi udah kusut, buru-buru. Iya. Aduh gila. Lu ngerasa kayak nothing ya gitu ya. Iya. Kayak ngerasa anjir Lu gua. langsung muasabah di motor. Iya, ya ngapain ya gua kerja. Pagi-pagi lagi dan Berarti emang gang rumah lu nggak sehat sih. Gila. Nggak support. Tapi balik lagi kita ke Moray. Iya. Moray habis beberapa bulan ya rilis EP ya. Yes. Susah nggak sih Ray jadi musisi? Ya susah-susah gampang. Susah Tapi balik gampang. lagi itu kan soal kemauan sama ibaratnya itu kayak hobi atau passion juga bisa dibilang Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi ya mungkin ada fase di mana main musik punya ekspektasi tinggi gitu kan. Jadi ketika lo berekspektasi berarti lo siap harus menerima resiko gitu kan. Pada akhirnya kan gue ada momen dimana gue belum siap menerima resiko itu gitu kan. Jadi ekspektasi gue nggak sampai nih. Akhirnya kayak apa gue muter balik atau gue gimana segala Iya, macem iya, gitu. iya. Nah di situ gue banyak belajar dari proses itu sampai akhirnya gue sekarang bermusik udah nggak mau menaruh ekspektasi apa gitu. Jadi memang suka aja. Jadi modalnya passion gitu. aja nih. Passion aja Jadi gitu kan. karya apapun yang lo rilis ya gue natik tulus lah. Yes, yang penting ada ikhtiar tetap Iya, ya ada kan. ikhtiarnya. Untuk Sejak kapan Ray lu? Jakarta. Bener sih Jakarta kayaknya. Lo coba-coba untuk masuk industri musik gitu. sejak secara officialnya Iya. itu di tahun 2014. 10 tahun lalu. Yes. Gila, lama banget. Oh ya. gila udah satu Dekade ya. Harusnya lo udah tunggal konser Iya ya. ya, gila. Tapi balik lagi, itu baru mimpi. Enggak, teman-teman kita garis besar ya. Maksudnya Iya. teman-teman yang lagi nonton kalau memang punya mimpi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini Iya. mimpinya semua random. mimpi bebas. Bebas Bener, kan. bener. 10 tahun lalu lo coba untuk rilis. Ingat gak karya pertama lo apa pada saat itu? Secara officially di industri itu gua ngeluarin album. Langsung album. Langsung album. Terus kebetulan Berapa juga lagu tuh Bang Murai? itu isinya ada 8. 8. Dan rilisnya waktu itu bukan di Indonesia tapi di Malaysia. Gitu. Jauh ya. Jauh. Go internasional. Iya. Versi Melayu. Versi Melayu. Mancanegara. Interlokal kalau kata telepon dulu interlokal. Iya, oh iya. Tapi itu lagu masih ada kan Bang Murai? Masih sampai sekarang masih bisa gitu. Tapi waktu itu formatnya band memang. Oke. Iya. Siapa yang support pada saat itu lo sampai tergerak untuk buat album, Ray? Karena pertama kan lo baru juga gitu terjun. Iya. Ya waktu itu ada sempat beberapa audisi dari keluaran band Naga Suara gitu kan, label, Naga Suara iya, ya. Dia lagi nyari vokalis yang muda pada saat itu ya kan. Oke. Walaupun sekarang juga masih muda, cuman Masih. dulu lebih muda gitu kan. Mungkin teman-teman yang lihat juga masih muda nih. Iya. Terus ya. Singkat cerita, ya intinya gue akhirnya bergabung sama mereka. Tapi di sepanjang perjalanan, yang awalnya kita kita nge-mapping kemana nih kerjasamanya dengan siapa, dengan materi seperti apa. Tapi ya lagi-lagi kebutuhan industri ternyata tidak sesuai maunya kita gitu. Iya, Kita iya, nggak iya. bisa ego di situ. Iya, Nah di situ gue punya pengalaman menarik yang dimana kayak anjir, gue main musik emang harus nurutin orang ya, gitu kan, ya kan? Harus nurutin perusahaannya, gitu kan. iya. Yang tadinya gue tuh secara genre sukanya yang pop alternatif toh, Iya, gitu kan. iya. Tapi di situ gue dipaksakan untuk membawakan atau membuat materi pop Melayu, gitu kan. Iya. Yang dimana itu kayak hal baru buat gue dan gue belum, ya gue denger tapi kayak gue nggak mau ke arah sana sebenarnya. Tapi kebutuhan industri untuk si perusahaan gua ini membutuhkan itu perlu dan mau nggak mau gitu kan. Nah akhirnya yang menguatkan gua untuk akhirnya bisa bikin lagu seperti itu atau akhirnya rilis ya dari teman-teman band gitu kan. Oke. Sesimpel bertanya tujuan lo apa sih main musik gitu kan.
Pada era itu lo jawab apa? Ya pengen dikenal Iya, secara karya, secara personal, secara grup gitu kan. Ya udah gitu kan, akhirnya ya udahlah, gue bisa akhirnya kalah secara idealis gue kalah di situ gitu. Iya. Tapi emang berarti mimpi lo mimpi artis ya dari awal ya? Lebih ke pengakuan sih. Tapi nggak apa-apa Cing ya, namanya masih muda ya Cing ya. Iya. Mimpi artis ajar aja. Maksudnya keluar dari label itu tahun berapa, Bang Urai? Yang lain itu, Yang itu 2017, gue selesai kontrak. 3 tahun berarti Cing 3 tahun. label dari 2014 ke 2017. Nyanyi dong. Antara aja kalau nyanyi. Ntar aja dikit. Tapi sempet ada trauma nggak di situ lo? Kalau trauma enggak sih, lebih ke Pas keluar dari label. ya lebih ke mikir banyak sih gitu. Mikir banyak ya. Mikir banyak kayak gue nih sekarang main musik pada saat itu kayak ketergantungan sama beberapa pihak dan beberapa teman, Kepentingan lah. ya teman grup sendiri, Iya, teman iya. band sendiri kayak ya ini sebenarnya udah nggak sevisi misi gitu kan. Sudah gua udah cukup ya waktu untuk mengikuti mereka gitu kan, atau mengikuti perusahaan juga Oh gitu kan. iya. Akhirnya gue coba untuk memberanikan diri dan kebetulan juga ada beberapa perusahaan yang menawarkan gue untuk dengan format solo, walaupun awalnya gue nggak pede gitu kan. Iya. Tapi ya kenapa ya Enggak. why not ya, kenapa enggak gitu Iya, kan. iya. Akhirnya gue coba gitu loh. Nah, kita agak tarik ke belakang, Rai. Ya. Lo ketika SMA tuh ada pengen jadi apa nggak sih selain jadi musisi? Iya. Kalau pengen jadi apa? Emang gue cuma musisi doang sih kayaknya. dari Emang dulu. seneng? Iya emang seneng. Oke. Gue seneng tampil. Tapi sebenarnya, ya, gue Tampil. Jadi dosen aja Bang Urai. Bener. Dosen juga tampil ya. Enggak, tapi uniknya gua, tampilnya gua itu kayak gue belum tahu merasakan experience ketika banyak orang. Gue tuh seneng tampil kayak dulu pada waktu gue masih sekolah SD, gue sering tuh setiap pulang sekolah bergaya-gaya di halaman rumah yang teras rumah gue anak Betawi itu gede kan gitu Dengan kan. seolah-olah Betawi juga Bang Oh Urai. iya dong. Wis. Iya benar. Gue benar. juga Betawi. Oh, lo Betawi. Iya. Terus lo seolah-olah di depan tuh rame penonton. Kayak gue seneng lagi di stage gitu loh. Iya. Megang sapu, main gitar, ada mic-nya gitu kan. Kayak halo semua, padahal tuh nggak ada orang. Nggak ada gitu. orang. Halusinasi aja. Tapi faktanya ketika gua pertama kali nyoba manggung, itu gua nggak berani hadap depan. Gue selalu munggungin penonton. gitu. Iya, blocking lo berarti. Iya, blocking gitu. Iya. Enggak, lo terinfluence siapa Rai pada saat itu saya masih kecil? Gue mau nyanyi ada depan orang gitu. Lo terinfluence apa? Lo nonton apa gitu? Ya fun fact-nya ini, abang gua sendiri itu dulu musisi. Oh, Gitu. jadi memang berarti kita bisa bilang lo dari keluarga juga lumayan yang musisi, Iya. berkesenian lah. Termasuk nyokap gua, musisi tapi bagian rebana dia. Iya makanya. Nah ini gue pengen gue tanyain nih sebenarnya mau Bang Urai. Iya. Kebanyakan kan Betawi itu ya. Satu lah pasti pinter ngaji dong. Ayo, Rata-rata tuh katanya nggak? katanya. Kebanyakan tuh pasti ustazah, Yoi. pasti ustad gitu. Waduh, Kalau lu waduh. bisa gitu. Bermusik gitu. Iya, bermusik, menembus itu loh. Mungkin itu faktor generasi kayaknya. Kepotong ya, jadi ya? kepotong ya. Karena kayak memang dulu juga gue masih SD, ya fun fact-nya gue tuh anak madrasah cuy. gitu loh. Anak madrasah yang sebenarnya pas sudah mulai kelas 5, kelas 6, kok gue di madrasah sih? Gue kayak ada penolakan gitu. Karena di gue nggak madrasah ya? karena pertemanan gue di daerah rumah tuh nggak ada yang madrasah, gue doang gitu kan. Kayak gue dipaksakan untuk harus lebih Islam gitu kan, atau lebih religius. Pada saat itu kan, saat itu, karena gue kan ya itu mungkin pengaruh dari circle atau lingkungan yang dimana teman gue tuh kok nggak religius banget, tapi gue kenapa religius banget sih? Aneh gitu kan? Setiap denger aja langsung ke masjid gue, karena ke masjid. Gitu. Sekarang juga masih dong. Insya Allah. ya. Nggak, mungkin pas lagi kecil kayak udah jadwal tuh, abis asar adalah ngaji. Ya. Full time-nya bagi anak madrasah, maghrib aja maghrib. Bener. Berjamaah. Habis, Pulang. udah selesai mainnya. Bener. Iya kan? Nah, akhirnya lo 2014 coba di industri musik. Yes. Menurut lo itu salah satu tingkat kesuksesan lo nggak? Sukses dalam membuat karya sampai akhirnya rilis, yes, itu Ya, sukses. aha. Gitu. Cuman pada saat itu kan sukses masih kayak menurut gue general banget kan, Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi ya gue masih pengen lebih dari itu gitu loh. Makanya di fase itu gue punya ekspresi tinggi. Ketika sudah
internasional, Yoi apalagi dong. kan. Malaysia. Malaysia. MY, kalau di sini kan MY. Iya, iya. Ringgit. Upin Ipin. Bener. Terus pada saat itu masih juga ya produksi untuk masalah fisik ya kan, album fisik dan lain. Jadi kayak gue punya rasa, ini kebanggaan tersendiri Iya, kan buat gue iya, gitu, secara personal. Tapi di kalau gue ya, maksudnya gue pengen nanya titik kesuksesan lu tuh mentoknya sampai di mana? Itu Berat ini kayaknya sama si Noel ya, sama Noel Sabang ya. Sama bentar. Pasti kan Iya. kalau kayak gue kan, gue pengen punya kontrakan ya udah tuh di situ aja gitu. Edan tuh ya. Iya. Ya berarti kan sudut pandangnya mungkin beda. Oh, Ya iya. perspektif untuk suksesnya kan orang mungkin beda-beda kan. Iya, Kalau gua itu ya point of view gua soal mengenai sukses itu memang menurut gua itu satu hal yang kalau versi gua itu sesuatu yang akhirnya beres dilakukan atau dikerjain gitu loh, dikerjakan. Iya, ngerti. Contoh gue punya plan untuk gue punya deadline pokoknya untuk album tahun ini di bulan ini harus selesai gitu kan. Urusan gimananya ya kalau sampai beres berarti udah sukses versi Iya gue. sih, iya. Ya itu tinggal next level lagi ketika lu mencoba mempromosikan yang lain sampai mana lagi gitu. Berarti itu KPI diri lo sendiri lah ya. Yes, benar. Rai, lo pertama kali masuk ke industri musik langsung rilis album. Terus itu kan mimpi lo. Ini biasanya kan musisi kan tadinya awalnya passion ya. Terus lo berubah jadi konteksnya profesional. Culture shock lo yang paling berasa apa, Rai? Kan tiba-tiba kayak, anjir gue dari senang-senang kenapa jadi diatur ya? Nah, Iya. terus tiba-tiba gue langsung buat album. Ribet ya ternyata ya. Iya. Senang-senang gue ini gitu. Benar. Ya, ternyata nggak semudah itu Ferguson kan gitu. Iya. Teman-teman yang nonton kan musisi di luar sana kan, Iya, emang susah ternyata tuh. Jadi ternyata ya di industri kan juga ada perpolitikan. Iya. Karena di situ kan bisnis ya kan. Iya. Bisnis. Ketika lu memberanikan diri untuk membuat karya, berarti kan lu lagi membuat sebuah produk yang dimana nanti kemasan seperti apa dan cara promosi seperti apa. Iya. Pada saat itu gue belum tahu, gue Belum bikin ngerti lah aja gitu kan, alurnya. gue ikutin aja karena ada yang lebih senior dari teman-teman gue sendiri gitu Iya, kan, yang paling tahu prosesnya. Dari situ gue akhirnya banyak belajar sebenarnya kan, dari mulai proses produksi sampai promosi sampai ketika lu memilih kira-kira branding lu seperti apa atau kayak apa gitu kan. Dulu tuh gue banyak batasan kayak lu jangan begini jadi nggak cool sebagai vokalis dan lain gitu kan. Jadi banyak boundaries di situ gitu Jadi, kan. ya, kehambat lah lo. Kehambat. Ya it's okay, pada saat itu gue oke aja karena memang gue belum mengenal banyak kan soal industri seperti apa sih gitu kan. Ya dari situ gue akhirnya banyak belajar sih. Gitu. Cing, kalau lo Cing melihat jadi vokalis emang sulit, Cing? Ya agak susah sih. Susah ya? Sebagai superstar. Makanya gue pengen nanya lagi nih sama Bang More ini. Ya. Yoi. Lu lebih memilih karya apa cuan nih gitu maksudnya. Waduh. Karena kan itu agak bersinergi tuh. Iya. Emang Cing Erik tuh karakternya duit. Duit, ya, Karakternya iya. duit ya. Iya. Dari Dia- episode 1 kalau lo nonton ya karakternya duit Karena kan lu pasti masalah bisnis kan. Dia lebih realistis ya. Iya. Oke. Good question, Anja. Ajeng. Langsung nih. Kalau gue pribadi, gue suka hal yang sebenarnya lebih masuk akal, gitu loh. Gue gimana mau mendapatkan cuan kalau ternyata gue belum mempunyai apa-apa atau belum mempunyai sesuatu yang bisa gue coba tawarkan, yang akhirnya jadi cuan. Gitu kan. Oke. Jadi gue lebih concern pasti ke karyanya dulu, seperti apa. Kan urusan promosi dan lain itu kan elemen-elemen tambahan atau Oke. instrumen lainnya ya, tambahannya gitu. Fitur lah, Ya, kalau fitur teknologi ya. lah. Jadi ya gue mesti suka dulu sama karyanya atau sama produknya sampai akhirnya saat rilis itu udah bukan urusan gue, tapi gue tahu target market atau kayak gue harus mapping kemana untuk segmentasi atau karya yang gue buat gitu kan. Ya sesimpel itu sebenarnya gitu loh. Iya. Nah, lo lumayan culture shock, akhirnya lo coba solo ya. Yes. Belajar apa yang paling lo dapat dari sebelum-sebelumnya? Ketika lo buat album banyak salahnya nih gue. Pembelajaran Iya. apa yang paling berasa? Apalagi terlebih sekarang ketika lo jadi
konsepnya sendiri, kan kuasanya lebih banyak di lo kan. Lo Ya. tidak melibatkan kepala Ya. banyak orang kan gitu. Ya, sementara seperti itu. Sementara, Ya. emang ada keinginan untuk label lagi. Enggak. Tapi bukannya Ya. berat ya kalau lu pikirin sendiri tuh. Ya makanya kan gue Segala bilang sementara, karena gue tahu kapasitas gue nggak akan bisa menampung semua hal gitu loh. Jadi gue butuh kolaborasi. butuh manajemen lah ya intinya. Ya. Pensiun aja manajemennya langsung. Langsung nanggung lo. Iya berarti kan Iya, sebuah iya, band yang indie itu Iya, tuh iya. nggak bisa akan berjalan sendiri Iya, tuh. iya, iya. Harus punya manajemen. Iya. Apa yang paling lo dapat, Rai? Maksudnya pembelajaran apa yang paling lo dapat ketika lo bisa dibilang ya gue udah keluar dari label, udah Iya, tulis iya. album. Sebenarnya lebih apa ya? Lebih bebas berekspresi pasti. Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi mungkin ada satu hal yang akhirnya gue juga harus bisa tetap jalan. Ya seperti apa? Ketika lu ada di perusahaan kan lu akan di cover sama perusahaan. Tapi beberapa item yang memang concernnya promosi biasanya atau produksi. Iya, ya kan? marketing lah ya. Tapi di luar itu kayak mungkin kalau bahasa sekarang konten-konten banyak kan segala macam. Nah untuk itu tuh kita nggak bisa memaksakan untuk perusahaan itu mengcover itu semua. Karena kan mereka intinya kan poinnya adalah bisnis gitu kan. Promosi. Ya makanya gua mungkin ya gue nggak tahu ya sebenarnya sih ini pemahaman gue sendiri kalau misalkan gue tidak bisa menyalahkan perusahaan yang dimana juga dia di situ adalah berbisnis sedangkan kita yang ngerasa di situ masih kurang dan lain gue nggak tahu mereka ngeliat faktor apanya makanya banyak ada artis yang ibaratnya tuh terkunci sama kontrak-kontrak padahal sebenarnya udah nggak bisa diperjuangin lagi gitu kan dan lain. Ini fenomena banyak teman-teman gue di luar sana soal musisi lah gitu makanya untuk independen ini salah satu untuk bisa lo tetap survive atau ya fight ya adalah ketika lo bisa mengolah semua hal yang akhirnya lu bisa jalan dari apa yang lu bikin gitu loh. Iya. Makanya tuh ya gua masih sekarang tuh masih subsidi gitu kan. Ketika gua ada project di luar musik, gua akan subsidi untuk musik. Gitu-gitu aja sih. Jadi kayak ini ya cara sendiri gue yang semampu gua gitu kan. Subsidi silang gitu. Bener. Kayak pemerintahan Bisa, tuh ya. Iya. Tapi Rai, maksudnya ya gua juga tahu lo jadi Moray itu teman-teman kalau yang belum kenal sampingannya adalah sebagai production house ya. Yes. Ya buat video dan lain lah, buat video klip dan lain hal lah. Tapi emang tujuan lo akhirnya bermusik. Kalau tujuan akhir ya sebenarnya ya gue masih tetap mau main musik dan terus produktif yang pasti gitu kan. Karena menurut gue musik itu bukan satu hal yang harus gue ibaratnya kesampingkan atau kayak gue bukan penasaran ya lebih tepatnya memang gue suka gitu loh tapi as long ya ini berjalan gue juga butuh cari ilmu atau cari pengetahuan supaya lebih bisa ya gue mainkan lagi secara apa industrinya atau apa segala macam karena kan bisa aja karya gue akhirnya yang tadinya nggak ada di pasar akhirnya gue bisa menciptakan pasar itu sendiri gitu kan. Ya ini sih sebenarnya masih konspirasi dan segala macam. Sampai rumah kaca tuh. Pasar bisa diciptakan. Iya. Tapi gua kan nonton channelnya dia ya. Channelnya apa sih, Jing? Channelnya Murdana. Ada urusannya dia ngarang. Moray. Iya. Ya masalah belakangnya aja benar. Tetap depannya Moray kan. Bener. Gua tambahinnya Murdana. Masuk. Terus. Ini boleh diminum ya? Boleh diminum ya? Enggak, Silakan minum. langsung jadi asem tau kena kayu. Ini ngomong masih polos, brandnya kapan masuk? Masuk. Bisa kontak di sini nih. Kenapa kan lu udah punya lagu-lagu sendiri nih Bang Moray? Iya. Kenapa selalu bawain lagu-lagu orang gitu, cover-cover lagu orang? Oh, oke. Sekarang ya gitu. Ya sekarang. Sebenarnya langkah gua untuk bisa tetap kontennya tidak mati gitu kan. Biar nggak kehilangan akal dan gua mencari cara
produktif sesimpel mungkin. Cara gue masih mengapresiasi karya-karya yang memang udah dikenal gitu. Tapi secara nggak sadar, gue tuh kalau cover bawain lagunya tuh yang memang di era gue sebenarnya. 2000-an. Ketebak jadi umur lo ya. Ya bukan ketebak umurnya sih, lebih ke gue arahnya kesana tapi kan aja. gini Bang Murai, maksud gua itu bisa menjatuhkan pasar lagu-lagu lu tuh gitu. Pada akhirnya orang jadi agak kayak gagal fokus aja nih. Iya. Ya emang Apa nggak khawatir gitu? ini ini jadi masih apa namanya Misteri. pertimbangan gue memang gitu kan. Tapi lagi-lagi ketika ini fun fact-nya YouTube gue mulai berjalan malah dari coveran yang gue pernah bikin gitu kan. Bareng Dewanto. Iya, Dewanto disebut lagi tuh. Iya. Episode pertama lu sebut kan? Iya. Dewanto. Dewanto. Iya. Si Nanti ya. Ntar. Kayak kepanggil kayaknya. Kepanggil dia tuh. Nah, dari situ gue melihat, oh ternyata fenomenanya ini duluan nyangkut dibanding karya gue sendiri. Oke. Tapi secara algoritma ini kan gue juga masih abu-abu ya. Gue belum bisa membaca betul algoritma seperti apa. Tapi nggak ada salahnya ketika orang kenal gue saat membawain lagu orang, tapi secara dia coba cross check ke channel gue, ke platform gue, ya dia tahu ada gue punya karya. Nah, jadi ini Iya, beriringan lah. gayung bersambut aja. Iya. Mana yang lebih dulu ya sekiranya memang Makan. minimal kan personal dikenal dulu. Sampai orang nanti paham sendiri. Gua tuh juga aktif di cover, juga punya karya sendiri gitu sih Dari kira-kira. tadi kan kita ngomongin struggle menjadi musisi ya. Lo pernah putus asa nggak Ray menjadi musisi? Pernah, karena tidak sesuai ekspektasi gitu. Karena apa? Gue udah nganggur kurang lebih 7 tahun cuma main musik gitu, yang dimana gue banyak banget pressure kanan kiri, terutama dari keluarga, terutama dari lingkungan, ya kan. Itu yang ngebuat gue kayak anjir, ternyata nggak gampang, ya kan. Ternyata kok gini doang gitu kan. Yang dimana ekspektasi gue ya you know lah, sebagai musisi awam yang masuk ke industri, wah gue udah bakal jadi superstar, rockstar gitu kan. Anjing lah kan gitu. Sampai besok juga gue tungguin lo. Ya. Besar. Ya intinya pada saat itu ya itu gue kecewa besar gitu kan. Nah bermula dari situ akhirnya gue mencoba hal baru gitu kan. Yaitu ya ini di balik layar ini gitu kan. Oh, menjadi video pokoknya gitulah, production house ya. Production house yang Bikin video dimana klip, sifatnya visual ya gitu. Digital. Yes. Nah sama ada gue pengen tanya. Gue tarik mundur lagi nih ya. Tarik mundur. Gue kira tarik tambang. 17-an dong. Lu kan pernah jadi musisi. Saya sekarang juga masih. Iya, maksudnya dulu lu pernah ngedrop, pernah Iya, kedua iya. gitu. Pernah ngantor juga gitu. Terus akhirnya lu balik lagi, akhirnya menjadi editor segala macem. Banyak Itu tuh kan itu kan freelance tuh. Kalau kantoran kan jelas tuh. ya. Maksudnya nominalnya berapa dan tiap bulannya Pendapatan berapa. pastilah tiap bulan. Ya. Apakah lu khawatir dengan kehidupan lu yang sekarang nih? freelance? Oke. Wah, ini agama nih habis ini dibalikin. Panjang nih. Ya, udah kemancing nih. Udah masuk lompat. Namanya nih. Ya lagi-lagi good question ya. Ya. Jadi memang ya as long berjalan secara journey gue anjay ya kan. Gak pakai spiritual ya? Iya nggak pakai. Jadi banyak hal yang akhirnya gue belajar dari pengalaman. Gua itu orangnya paling minim berasumsi. Jadi gue tuh belajar dari apa yang udah terjadi sama gua. Kalau soal khawatir itu udah balik lagi ke pertanyaan Cing Erik yang wow sangat oke gitu. Sangat dalam ya. Sangat dalam. Untung gak kelelep. Ya. Gue meyakini satu hal untuk apa yang datang terjadi sama gue itu gimana gue gitu kan. Jadi ketika urusan rezeki apapun sifatnya finansial atau ya apa pertemanan dan lain, gue tidak khawatir. Tapi yang gue prioritasin atau yang gue kejar adalah gue ngapain atau gue bikin apa lagi gitu. Gitu loh. Cakep. Jadi makanya gue tuh lebih suka bermain yang sifatnya tuh make sense atau masuk akal, ya kan? Dimana gue punya sesuatu dan itu diapresiasi dan itu dinikmati lah. banyak orang dan lain. Itu kan
nggak bohong. Iya. Hasilnya nggak akan bohong kan. Benar. Ngikut. Ya ngikut gitu. Iya, iya. Masa iya nggak ada gitu loh. Iya. Gitu. Jadi pesan moralnya apa Cing buat teman-teman lagi nonton Cing? Tapi kalau pesan moral ya adalah Bisa lempar. pesan moralnya adalah lu kerja freelance gitu akhirnya bisa membuka ladang pekerjaan untuk yang lain dong. Amin, amin. Insyaallah. Bisa dong gitu maksudnya. Insyaallah, ya. Itu pasti ada di mimpi lu dan cita-cita lu. Bener nggak? Dia siapa sih sebenarnya? Teman-teman ada kenal Cing Erik gak sih? Siapa sih dia? Iya, iya. Ya ini salah satu apa namanya mimpi besar gitu kan, mimpi besar gitu kan, yang dimana Mimpi lagi nih Cing. Iya. Mimpi lagi nih Cing. Mimpi lagi. ya sebelum gua lanjut melanjutkan ya jawaban yang tadi lu tanyain, yang penting happy gitu kan. Karena gue meyakini ada salah satu hadis atau dalil, gue tolong koreksi kalau salah. Tolong koneksi. Gila nih. Ini tolong editor Iya, juga iya. tulis di bawah artinya ya. Simpelnya prasangka kita itu gimana prasangka Allah atau Allah, Tuhan gitu iya. kan. Jadi kalau gue berprasangka khawatir, apa yang gue khawatirkan itu yang datang cuy ke gue. Jadi Dan ini based on experience gue, Iya, pengalaman. iya, iya. Jadi ketika gue ada hari di mana itu drop atau secara mental gue break dance gitu. ya, siap. Iya. Iya. Dan itu akan datang ke gue. Iya benar. Analogi lebih simpel, ketika gue sering sharing ke teman-teman gue, ketika lu sering kedatangan sama sorry tuh saya kayak tukang sol sepatu gitu. Iya. Sedangkan lu nggak mau ngesol, tapi dia lewat terus sol sepatu, tapi giliran lu mau ngesol sepatu Nggak ada tuh orang ya? nggak ada. Iya. Berarti kan nggak selamanya apa yang kita kejar itu lu bisa dapat. Jadi, ya, jadi menurut gua rezeki itu lewatnya gimana kita nangkepnya gitu sih. Jadi kalau energinya negatif juga negatif ke kita dong. Negatif. Benar. Rai, ini masih bahas musisi, mungkin jadi beberapa pertanyaan terakhir. Lo udah ciptain EP juga 6 lagu kemarin terakhir. Desperate gak, Rai? Tidak. Enggak sih. Mau lagi? Tahun ini insya Allah. Tahun ini Harusnya. insya Allah. Album atau EP? Pengennya sih next step ya album. Tapi tetap konsepnya solo kan? Yes, solo. Solo. Lagu yang paling suka versi lo? Aduh. Kalau kayak musisi lain agak susah. Gitu ya. Anjing. Tapi Dan sebenarnya- kenapa orang harus denger lagu yang lo suka ini? Maksudnya yang jadi menurut lo? Sebenarnya gua nggak mesti orang suka, tapi ini kayak mencerminkan diri gua aja gitu kan. Awal mula karakter gue itu ya di lagu introvert sebenarnya. Oke. Gue tuh tidak bisa berkomunikasi sama orang awal-awal. Gue tuh kayak seakan-akan gue tuh memang kosong, gue Iya, pasif iya, dan lain. Tapi sebenarnya yang lu nggak tahu, sisi introvert itu adalah gue mencoba memahami kalian semua tanpa kalian sadarin gitu loh. Jadi Jadi lo yang adaptasi? Iya, gue adaptasi. Ada dengan versi sendiri. Iya. Ibaratnya tuh mengelola apapun segala macam yang gue pikirkan, akhirnya sekalinya klik, lo akan tahu gue seperti apa gitu loh. Jadi kenal aja dulu ya. Jadi orang-orang boleh dong kenal lo. Boleh banget. Berarti lagu yang sekarang berapa lagu sih, Bang Ure? 6 lagu. 6 lagu? 6. Kasih dikit deh terakhir ya liriknya ya. Iya. Refnya ya. Iya. Ini ada requestan soalnya dari ini. Sendiri dan tenang, peduli dunia, tapi terlalu peka pada udara, dan hanya melihat tak bicara, memandang dengan cara. Gue lupa liriknya. Ini one sauce lo. Thank you teman-teman. Buat yang penasaran mau dengerin karya Morai, langsung aja cek Terima di kasih. SP kalian di Yes, Spotify semua, di Apple Music pokoknya. Cari aja Morai atau follow Instagramnya di more_luas. Sampai ketemu lagi di podcast Camping episode 3. Thank you.